Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbicara di hadapan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Saya adalah ketua dari kelompok Home Factory. Di sini saya tidak akan berbicara lama karena saya tahu waktu sangat berharga. Saya hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menjelaskan tentang produk tas jinjing atau tote bag ramah lingkungan sebagai pemanfaatan kain perca limbah tekstil. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Putri, sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Nurul Aulia, dan ketiga ada Susi Suntia. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sisa kain perca dan maraknya penggunaan plastik yang mencemari lingkungan. Dari permasalahan tersebut, muncullah ide untuk membuat suatu produk pengganti plastik berbahan ramah lingkungan yang tujuannya untuk menciptakan produk pengganti yang tidak menggantikan fungsi utamanya. Alternatif yang dapat dilakukan untuk membuat kain perca lebih berguna dan bernilai jual tinggi adalah dengan menjadikan kain perca batik sebagai produk fashion yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu produk fashion yang menarik yang masih hangat di kalangan masyarakat adalah seperti tas jinjing atau tote bag. Selain memiliki nilai jual yang cukup tinggi, tas dari kain perca batik jarang terlihat di masyarakat, sehingga dapat dijadikan salah satu varian produk perca yang diminati masyarakat. Selanjutnya ada target market. Target market kita yang pertama adalah perempuan. Kami menjadikan perempuan sebagai target utama karena lebih banyak perempuan yang mementingkan fashion daripada laki-laki. Target kami yang kedua adalah laki-laki karena beberapa lelaki masih mementingkan fashion, dan target kami yang terakhir adalah penjualan di kota-kota besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang market sizing. Yang pertama, kita di sini mempunyai diagram yang menunjukkan banyaknya siklus pembelian atau minat orang-orang terhadap tote bag produk kami. Yang pertama di sini ada laki-laki 30%. Kenapa di sini laki-laki berperan? Karena laki-laki juga banyak kebutuhan mereka yang menggunakan tas-tas yang simpel. Selanjutnya ada kota besar 22% dan ada perempuan 48%. Kenapa di sini perempuan lebih besar? Karena perempuan cenderung lebih banyak aktivitas, lebih banyak kebutuhan, sehingga di sini perempuan 48% atau lebih besar. Apalagi tote bag ini sangat simpel dan nyaman sekali digunakan. Jadi minat mereka terhadap tote bag yang simpel lebih besar. Selanjutnya ada value proportion. Di sini kita memiliki dua varian tas tote bag. Yang pertama ada dari kanvas dan dari kain batik. Untuk pembelian di toko kami memiliki dua cara, yaitu di sosial media dan juga e-commerce. Pembelian terbesar biasanya ada di e-commerce, yaitu bisa dibeli di akun Shopee atau Tokopedia kami. Untuk keunggulan produk, yang pertama, produk kami itu simple namun sangat elegan, cocok untuk anak-anak, remaja, dewasa, sehingga terlihat lebih modis untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, dari bahan, kita memiliki bahan yang tebal sehingga kuat untuk membawa barang-barang yang banyak. Yang ketiga, motif dari tote bag sendiri itu berbagai macam. Salah satunya itu ada batik. Setelah itu memiliki karakter-karakter yang berbeda dan pastinya cantik. Ini tentang referensi
revenue stream. Yang pertama di sini total biaya. Yang pertama ada biaya investasi sebesar 4.450.000 per tahun, 370.833 per bulan, 13.362 per hari, dan ada biaya produksi sebesar 186.450.000 per tahun, 15.537.500 rupiah per bulan, dan 517.917 per hari. Sedangkan biaya operasionalnya 40.200.000 rupiah per tahun, 3.350.000 per bulan, 111.667 per hari. Selanjutnya ada biaya penyusutan sebesar 885.000 per tahun, 73.750 per bulan, dan 2.458 per hari. Bawahnya ada harga pokok produksi atau HPP. Di sini ada rumus biaya penyusutan ditambah biaya operasional, yaitu 885.000 per tahun ditambah 40.200.000 per tahun, jumlahnya 41.085.000. Ada HPP. Di sini rumusnya ada biaya tetap ditambah biaya produksi atau jumlah produksi, yaitu 41.085.000 ditambah 186.450.000 sama dengan 60 dikali 330 ya. Di sini hasilnya 227.535.000 atau 19.800. Hasil akhirnya 11.491.066 rupiah atau 11.500. Sini selanjutnya masih tentang revenue stream. Ada harga jual per unit, yaitu 11.500 dikali 50%, yaitu 5.750. Jadi 11.500 ditambah 5.750 itu sama dengan 17.250, atau harga jualnya itu 17.500 untuk tote bag yang kami produksi. Selanjutnya di sini ada analisis ya. Ada total biaya produksi dengan rumus biaya produksi ditambah biaya operasional, yaitu 186.450.000 per tahun ditambah 40.200.000 per tahun, yaitu 226.650.000. Bawahnya ada total pendapatan. Rumusnya itu HPP dikali jumlah produksi, yaitu 17.500 dikali 19.800 per tahun. Jadi jumlah per tahunnya itu 346.500.000 per tahunnya, atau per bulannya 28.875.000. Di sini untuk menghitung keuntungan, yaitu ada total pendapatan dikurang total biaya, yaitu 346.500.000 per tahun dikurang 226.650.000 per tahun. Jadi jumlahnya itu 119.850.000 per tahunnya, atau 9.987.500 per bulan. Selanjutnya di sini total pendapatan dibagi total biaya sama dengan 346.500.000 per tahun dibagi 226.650.000 per tahun. Hasilnya itu 1,52. Maka usaha home factory menguntungkan jika nilainya itu lebih dari 1. Selanjutnya di sini masih tentang revenue stream. Di sini ada rumus ROI atau rumusnya itu keuntungan dibagi total produksi dikali 100%, sama dengan 119.850.000 di atau ya 226.650.000 dikali 100%. Ini yang total produksinya itu 226.650.000 ya. Buat yang keuntungan itu 119.850.000. Jadi jumlahnya itu 5%. Maka jangka waktu pengambilan modalnya itu rumusnya biaya investasi dikali masa produksi atau keuntungan. Jadi 4.450.000 per tahun dikali 1 tahunnya itu 119.850.000. Jadi jumlahnya itu 0,04 tahun ya. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan dikembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun lah ya.
dengan jumlah produksi 19.800 PCS per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Proyek laba atau rugi. Proyek laba atau rugi dalam 1 tahun usaha. Pendapatan nomor 1, penjualan 17.500 dikali 60 pieces dikali 330 hari. Harganya Rp346.500 dan total pendapatan Rp346.000. Biaya produksi 1, biaya variabel atau variable cost, biaya baku dan bahan pendukung, biaya tetap atau fixed cost. Total biaya tetap itu 41.085.000 dan total biaya produksi 186.480.000 dan laba atau pendapatan sampai biaya produksi itu 119.850.000. Proyek laba atau rugi. Proyek laba atau rugi dalam 1 tahun usaha. Proyeksi BEP pendapatan atau penjualan 17.500 dikali 60 pieces dikali 330 hari. Harganya 346.500.000 dan total pendapatannya juga 346.500.000. Biaya variabelnya itu ada biaya bahan baku dan pendukung 186.450.000 dan total biaya variabelnya 186.450.000. Biaya tetap itu ada total biaya tetap 41.085.000 dan BEP biaya tetap kontribusi margin atau unit harga per unit itu 124 juta. Selanjutnya, go to market strategi. Strategi market kita yang pertama adalah e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Karena e-commerce tidak terbatas ruang dan wilayah, Anda bisa menjual produk kepada siapapun di seluruh dunia. Pembeli bisa menemukan dan membeli produk dengan lebih mudah tanpa dibatasi lokasi, sementara bisnis mampu meningkatkan penjualan dan pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan melalui toko-toko biasa. Selain itu, penjual juga tidak perlu mendirikan suatu bangunan apapun untuk membuat etalase toko. Jika sudah memiliki produk yang akan dijual, cukup mulai dengan toko online, Anda langsung bisa memasarkan di internet. Strategi market kita yang kedua adalah sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok Shop. Pengguna sosial media sudah menjadi salah satu sarana komunikasi digital yang paling praktis untuk berbagai kebutuhan. Tidak terbatas untuk chat atau buat status, tetapi manfaatnya juga bisa berkembang hingga skala bisnis. Karena itulah, penggunaan berbagai media digital menjadi strategi yang dilakukan oleh berbagai industri. Tas jinjing Home Factory terbuat dari bahan baku kanvas original 100% dan kain bekas motif batik. Motif batik sendiri dipilih dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Price dengan harga 17.500 sudah dapat mempunyai tas jinjing berkualitas tinggi dari Home Factory. Saya akan perlihatkan salah satu contoh tas dari Home Factory. Ini tas ukuran 45 x 35 cm, lumayan besar dan bahannya lumayan tebal, simple namun juga modis untuk berpergian ataupun untuk ke kampus. Promosi
Promosi tote bag Home Factory melalui live streaming sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok Shop. Untuk pemesanan bisa dilakukan melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Place atau tempat pabrik Home Factory ini berlokasi di Jalan Kaliabang Tengah, nomor 8, Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah salah satu promosi yang kita lakukan di sosial media dan e-commerce, yaitu salah satunya Instagram dan Shopee. Untuk link pemesanannya ada di deskripsi. Kompetitor. Tingkat persaingan dalam industri tas dari kain perca ini sangat tinggi, baik persaingan langsung dengan produsen yang memiliki kegiatan sejenis maupun persaingan yang tidak langsung dengan produsen tas dengan bahan baku lain. Penghambat dalam industri ini, satu, banyaknya pesaing dengan produk tas yang sama namun harga lebih rendah. Yang kedua, semakin banyak merek yang sudah dikenal masyarakat. Yang ketiga, susah mendapatkan stok kain perca motif batik. Ini adalah tim kami. Pertama adalah Nadia Putri, saya sendiri sebagai ketua. Lalu ada Susi Suntia sebagai bagian keuangan. Dan ketiga ada Nurul Aulia sebagai bagian pemasaran dan packing. Visi dan misi Home Factory menjadikan masyarakat lebih peduli akan lingkungan dan memperdayakan masyarakat serta mensejahterakan secara ekonomi dengan mengembangkan usaha yang lebih kreatif dan inovatif. Misi dari Home Factory adalah satu, memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap produk dari Home Factory yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ketiga, menciptakan produk yang unik, ramah lingkungan, dan memiliki nilai guna yang tinggi. Memperkenalkan produk secara luas ke berbagai kalangan. Yang kelima, menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasaran dengan mencantumkan budaya lokal, motif batik dalam produk. Yang keenam, mengembangkan kearifan lokal yang mulai tertinggal. Advisor bisnis ini memiliki seorang advisor, yaitu Tri Widiasti, SPD, MM, yaitu dosen entrepreneurship. Pencapaian yang ingin kami dapatkan dari bisnis ini adalah: satu, membuka banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, bisa membuka lapangan kerja bagi warga-warga sekitar. Ketiga, membuat merek Home Factory dikenal di kota-kota besar. Keempat, dapat mengurangi sampah plastik di Indonesia dan menjadikan tote bag Home Factory sebagai pengganti plastik saat berbelanja. Milestone, pada tanggal 1 April 2022 menemukan ide membuat usaha home industry, yaitu tas jinjingan atau tote bag. Tanggal 2 April 2022 itu mencari bahan-bahan perca untuk pembuatan tote bag. Dan pada tanggal 3 April 2022 itu mencoba membuat tas atau tote bag. Tanggal 4 April 2022 itu menguji apakah tas produk Home Factory kuat untuk membawa barang berbelanja. Dan pada tanggal 5 April 2022 itu membuat stok awal tas yang belum terlalu banyak. Dan pada tanggal 6 April 2022 membuat akun sosial media dan e-commerce Home Factory. Dan pada tanggal 7 April 2022 melakukan penjualan pertama produk tas jinjingan Home Factory di sosial media dan e-commerce dengan cara memposting dan live streaming. Kesimpulannya, satu, pemanfaatan limbah tekstil kain perca ini dapat menciptakan suatu usaha untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dua, kewirausahaan yang berbasis teknologi merupakan salah satu alternatif untuk membantu dalam pemasaran produk. Yang ketiga, hasil dari aspek pasar dan pemasaran sosial, ekonomi, dan lingkungan menunjukkan pengembangan usaha Home Factory ini cukup layak dilaksanakan. Saran: 1.
mengembangkan teknik perencanaan produksi untuk produk tas lainnya, karena kedepannya kami akan membuat varian tas baru seperti tote bag kanvas custom dan tote bag batik tulis sendiri. Kedua, bila sudah memungkinkan akan dilakukan pembagian tanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajerial agar pelaksanaan fungsi manajerial bisa lebih optimal. Yang ketiga, kegiatan selanjutnya perlu pendamping dan pelatihan cara pemasaran produk yang dihasilkan dari kreativitas yang dihasilkan kain perca. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh silakan komentar di kolom komentar atau email di nadiaputri.arb@gmail.com. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini video saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.